Gereja Nobel Lusman dengan NIM 241071007. Halo, perkenalkan nama saya Felix Yunasira dengan NIM 241071006. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem saraf. Yang pertama, definisi sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang mengatur dan mengontrol seluruh aktivitas tubuh, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Sistem ini bertanggung jawab atas komunikasi antar bagian tubuh dan adaptasi tubuh terhadap lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur sistem saraf. Sistem saraf dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Fungsi mengintegrasikan dan memproses informasi sensorik serta memberikan perintah motorik. Otak mengendalikan pikiran, ingatan, emosi, dan gerakan. Sumsum tulang belakang mengantarkan impuls saraf antara otak dan tubuh. Yang kedua, sistem saraf perifer terdiri dari saraf yang berada di luar sistem saraf pusat, dibagi menjadi sistem saraf somatik yang mengatur aktivitas yang disadari, misalnya gerakan otot rangka. Yang berikut sistem saraf otonom mengatur aktivitas yang tidak disadari, misalnya detak jantung dan pencernaan. Yang ketiga, komponen sistem saraf. Sistem saraf tersusun atas dua jenis sel, yaitu neuron. Sel saraf yang mengirimkan impuls listrik. Bagian neuron terdiri yang pertama dendrit, menerima sinyal dari sel lain. Yang berikutnya badan sel, tempat inti sel berada. Yang ketiga akson, mengantarkan impuls ke sel lain. Dan keempat sinapsis, tempat komunikasi antara dua neuron. Sel glia, mendukung, melindungi, dan memberi nutrisi pada neuron. Yang berikut yang keempat, cara kerja sistem saraf. 1. Resepsi. Reseptor di organ sensorik mata, telinga, kulit, dan lain-lain mendeteksi rangsangan. Kedua, transmisi. Impuls saraf dikirim ke sistem saraf pusat melalui saraf sensorik. Yang ketiga, integrasi. Otak dan sumsum tulang belakang memproses informasi dan menentukan respons. Yang keempat, respons. Impuls dikirim melalui saraf motorik ke organ efektor, misalnya otot atau kelenjar. Berikutnya gangguan pada sistem saraf. Yang pertama, stroke, disebabkan gangguan aliran darah ke otak. Yang kedua, epilepsi, yaitu aktivitas listrik abnormal di otak. Parkinson, penurunan fungsi motorik akibat kerusakan neuron dopamin. Berikutnya Alzheimer, gangguan fungsi memori dan kognitif. Yang berikutnya neuritis, peradangan saraf. Dari presentasi ini kami mengambil kesimpulan sistem saraf adalah sistem vital yang mengontrol aktivitas tubuh sadar dan tidak sadar. Sistem ini terdiri dari sistem saraf pusat memproses informasi, sistem saraf perifer menghubungkan tubuh dan SSP. Lanjut, fungsi utama sistem saraf meliputi merespon rangsangan, mengatur fungsi organ, dan mendukung proses kognitif. Menjaga kesehatan sistem saraf sangat penting untuk hidup sehat. Sekian presentasi kami, sekian dan terima kasih.